Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Semoga sehat selalu ya. Oke, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan proses perkuliahan online ya. Dan tak lupa juga kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad SAW, yaitu Nabi yang telah menjadi suri tauladan bagi kita seluruh umat Islam. Ya, baiklah adik-adik sekalian. Ya, untuk hari ini kita akan membahas tentang bangun datar ya. Oke, jadi untuk pertemuan kedua hari ini, yang pertama kita akan bahas tentang apa itu bangun datar ya, kemudian jenis-jenis bangun datar ya, kemudian mengenal sudut-sudut bangun datar dan menggambar bangun datar ya. Oke. Jadi di video ini semoga kita bisa selesaikan keempat materi ini untuk pertemuan hari ini. Oke ya. Jadi yang pertama itu adalah pengertian bangun datar ya. Nah, bangun datar itu adalah suatu bentuk dua dimensi yang memiliki luas dan keliling ya. Jadi dia dua dimensi yang memiliki luas dan keliling ya. Jadi anggaplah saja bangun datarnya adalah kertas ya, dengan berbagai bentuk ya. Apakah dia segi empat ataukah dia persegi panjang ya. Nah, kertas itu hanya memiliki bentuk namun tidak memiliki ruang ya. Jadi kertas itu hanya memiliki bentuk namun tidak memiliki ruang ya. Nah, itulah sebabnya kenapa bangun dua dimensi itu disebut sebuah bangun yang hanya terlihat dari dua arah atau dua sisi ya. Nah, jadi hanya terlihat dari dua arah atau dua sisi. Sedangkan untuk bangun tiga dimensi itu bangun yang terlihat dari seluruh arah ya. Oke. Nah, bangun dua dimensi itu juga merupakan sebutan untuk bangun datar yang hanya memiliki luas dan keliling. Ya, selanjutnya kita masuk pada materi jenis-jenis bangun datar ya. Untuk bangun datar itu sendiri ada namanya persegi, ada persegi panjang, segitiga, belah ketupat, layang-layang, lingkaran, trapesium, dan jajar genjang ya. Nah, jadi itu jenis-jenis untuk bangun datar. Nah, misalkan untuk segitiga. Jadi dalam mengajarkan bangun datar ini, jangan langsung ya kita sebagai guru jangan langsung menyebutkan bentuk dan nama bangun bahwa ini segitiga ya, tidak seperti itu. Misalkan dalam mengenalkan bentuk dan nama bangun segitiga ya, sebaiknya guru tidak langsung mengumumkan nama dari bangun tersebut ya. Namun terlebih dahulu guru menggali pengalaman siswa ya, baru kemudian mengambil kesepakatan nama bangun dalam matematika. Misalkan jadi di sini misalkan ayo anak-anak, benda apa saja yang bentuknya seperti ini ya. Jadi sambil menunjukkan gambar segitiga ya. Tapi jangan langsung disebutkan bahwa gambar ini adalah segitiga. Nah, tidak seperti itu. Kemudian siswanya menjawab, tanda lalu lintas di jalan Bu Guru. Nah, segitiga pengaman untuk mobil yang sedang mogok Bu Guru. Atau ada juga yang menjawab atap rumah Bu Guru ya. Nah, sekarang ibu gurunya menjawab, ya anak-anak, bentuk ini kita sebut segitiga ya. Oke. Nah, sekarang seperti itu untuk menanamkan konsep
bangun datarnya ya. Jadi jangan langsung menyebutkan nama bendanya, tetapi berikan mereka kesempatan untuk menggali pengalaman siswa ya. Seperti itu. Ya, kemudian di sini kita juga akan belajar tentang mengenal sisi-sisi bangun datar ya. Jadi setelah siswa mengenal jenis-jenis bangun datar, nah sekarang kita ajak mereka untuk mengenal sisi-sisi bangun datar seperti apa ya. Jadi siswa yang telah mengenal macam-macam bangun datar, yaitu bangun yang terdiri dari 3 ruas garis, itu disebut apa ya. Jadi mereka mesti tahu bahwa bangun yang terdiri dari 3 ruas garis itu disebut bangun bersisi 3 atau segitiga ya. Dan bangun yang terdiri dari 4 ruas garis itu disebut bangun bersisi 4 atau segi 4 ya. Nah, batas yang mengelilingi bangun tersebut itu disebut sisi. Ya, jadi misalkan contohnya ya, misalkan dalam proses pembelajaran berlangsung di kelas, nah, seorang guru bertanya kepada siswanya, ayo anak-anak, apa nama bangun yang bentuknya seperti ini ya. Nah, jadi serentak anak-anak itu akan menjawab segitiga Bu Guru ya. Nah, kemudian ya anak-anak bentuk ini kita sebut segitiga ya. Kemudian siswanya bertanya kembali, kenapa namanya segitiga Bu Guru? Nah, coba adakah di antara kalian yang tahu jawabannya? Nah, saya Bu Guru, disebut segitiga karena ada 3 Bu Guru ya. Nah, 3 apanya? Nah, anak-anak segitiga ini mempunyai 3 ruas garis yang merupakan batas dan disebut sisi ya. Jadi benda ini disebut segitiga karena sisinya ada 3. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mengajarkan tentang segi 4. Nah, kenapa dia dikatakan segi 4? Karena sisinya ada 4. Dikatakan segi 5 karena sisinya ada 5. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk di mengenal sudut-sudut bangun datar ya. Nah, yang pertama kalian semua harus memahami apa itu sudut ya. Nah, di gambar ini sudah ada gambar sudut ya. Sudut itu terbentuk ketika 2 garis bertemu di sebuah titik atau 2 sinar yang berimpit pangkalnya ya. Nah, pangkal persekutuan itu disebut titik sudut dan masing-masing sinar disebut kaki-kaki sudut ya. Untuk memberi nama kepada suatu sudut, kita letakkan sembarang titik pada masing-masing kaki ya. Semua kemudian ya kita beri nama berupa huruf kapital atau huruf besar kepada titik-titik itu ya. Sudut pada gambar tersebut ya, silakan dilihat gambar, itu disebut sudut ABC atau sudut CBA ya. Oke. Nama titik sudut selalu ditempatkan di tengah. Jadi kan di gambar itu ada titik sudutnya B. Jadi untuk membuat nama sebuah titik sudut, maka untuk titiknya itu selalu berada di tengah. Seperti ABC, CBA ya. B itu berada di tengah ya. Itu maksudnya.
Ya, kemudian jenis-jenis sudut. Jadi untuk jenis-jenis sudut itu ada 4. Ada namanya sudut lurus, ya. Ada namanya sudut siku-siku, kemudian ada namanya sudut lancip, dan ada namanya sudut tumpul, ya. Oke. Ya, jadi penjelasan tentang sudut lurus, ya. Sudut lurus itu sudut yang kedua kakinya membentuk garis lurus, ya, sehingga disebut sudut lurus, ya. Nah, besar sudut lurus ini adalah 180 derajat, ya. Nah, selanjutnya sudut siku-siku, ya. Nah, untuk mengetahui sudut siku-siku, ambillah kertas, ya. Kemudian lipat 2 kali, maka sudut yang terbentuk adalah sudut istimewa, namanya sudut siku-siku. Nah, besarnya sudut siku-siku ini adalah 90 derajat, ya. Nah, kemudian titik sudutnya berada di pertengahan antara kaki sudut, ya. Oke. Nah, kemudian yang dikatakan kaki sudut itu adalah garis AB dan garis CB, ya. Kemudian titik sudut itu adalah B, ya. Jadi untuk kakinya adalah AB dan CB, ya. Ya, selanjutnya sudut lancip dan sudut tumpul. Sudut yang lebih besar dari sudut siku-siku dinamakan sudut tumpul, ya. Ya, coba perhatikan tabel. Sedangkan sudut yang lebih kecil dari sudut siku-siku dinamakan sudut lancip, ya. Jadi berapa sudut siku-siku? Sudut siku-siku tadi kan 90. Nah, kalau tumpul itu lebih dari 90. Berarti 90 ke atas, ya. Sedangkan kalau lancip itu kurang dari 90 derajat. Ya, setelah mengetahui macam-macam sudut beserta besarnya, kemudian untuk materi terakhir pada pertemuan hari ini adalah bagaimana menggambar bangun datar, ya. Jadi kelihatannya memang mudah, tetapi sebenarnya ada teknik untuk menggambar bangun datar di pembelajaran matematika ini, ya. Ya, jadi dalam menggambar bangun datar itu pertama kali kalian itu dapat merangkaikan dengan karet, ya, gelang karet pada papan berpaku, ya, atau dapat menggunakan bantuan lidi yang dipotong-potong sesuai dengan panjang sisi dari bangun yang akan digambar, atau bisa juga menggunakan kertas berpetak, dan dapat juga dengan menggunakan kertas bertitik, ya. Nah, kalau saya sendiri biasanya menggunakan gelang karet pada papan berpaku, ya. Nah, seperti ini untuk menggambar bangun datar menggunakan karet gelang, ya, dengan bantuan papan berpaku, ya. Jadi dengan menggunakan berbagai sarana kalian dapat menggambar bangun datar secara langsung, ya. Oke, seperti itu. Nah, di sini yang pertama saya akan tunjukkan bagaimana menggambar segitiga, ya, segitiga lancip, ya. Misalkan di sini segitiga lancip. Jadi yang pertama itu, ya, silahkan membuat ruas garis AB seperti pada gambar. Kemudian yang kedua, ya, silakan perhatikan yang kedua pada gambar. Buatlah sudut lancip pada A, ya. Jadi sudutnya ada pada A, kemudian beri nama kaki sudut AC, ya. Jadi kakinya sudut AC. Hubungkanlah B dengan C. Terbentuklah ABC segitiga lancip, ya. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya menggambar segi 4. Jadi misalkan persegi panjang, ya. Jadi selalu kita buat ruas garis AB terlebih dahulu. Kemudian buatlah ruas garis BC pada titik B yang tegak lurus dengan AB, ya.
Kemudian setelah itu buatlah ruas garis CD pada titik C yang sejajar dan sama panjangnya dengan AB. Ya. Nah, kemudian hubungkanlah D dan A, maka terbentuklah persegi panjang ABCD ya. Nah, jadi seperti juga kalau kita menggambar persegi ya. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana menggambar lingkaran dengan benar ya. Jadi yang pertama ya selalu buatlah ruas garis AB ya. Kemudian selanjutnya letakkan jarum jangka pada titik A. Ya, jadi ini pakai jangka ya. Pada titik A ukurlah kaki jangka sama dengan AB. Kemudian ya, putarlah pensil jangka hingga terbentuk lingkaran ya dengan titik pusat A dan jari-jari AB ya. Nah, oke, seperti itu ya. Nah, jadi di sini untuk beberapa bangun datar yang lain saya tidak jelaskan cara menggambarnya. Nah, silakan dipraktekkan sendiri ya di rumah. Oke. Ya, jadi itulah materi kita hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Nah, untuk itu untuk menunjukkan bahwa sampai sejauh mana pemahaman kalian tentang bangun datar ya, karena ini masih pengenalan awal ya. Silahkan kerjakan latihan 1 ya. Yang pertama, buatlah catatan resume hasil pembelajaran hari ini. Yang kedua, ya jawablah 2 nomor soal berikut ya. Jadi untuk jawabannya silakan dicatat di buku atau di kertas, kemudian dibuat dalam bentuk PDF ya. Nah, ini tugasnya silakan dicek di virtual class ya. Ya, cukup untuk hari ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ya, buat adik-adik semua jika ingin bertanya silahkan di forum virtual class ataukah di WA ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.